Yesus yang datang sama Paulus. Iya, itu siapa yang bukan manusia? Nah, itu Yesus yang datang sama Sofiatul sama. Ya, itu siapa Dia yang tidak mengaku berubah. Yesus itu? Iya, Yesus, siapa ya, yang datang Yesus itu? Kristus. Yesus Yang mana Kristus. itu? Yesus yang mana? Yesus Kristus yang pernah datang ke dalam dunia. Nggak Kembali berani kau kepada kan sebut. Bapaknya di surga. Kau nggak berani Yesus sebutkan Kristus. Yesus anak Maria. Kau Yesus hanya berani Kristus. mengatakan Yesus yang datang kepada Sofiatul, pada bom-bom. Nggak berani kan kau mengatakan Yesus yang Iya, datang kepada yang Maria. datang sama Paulus, sama juga yang datang sama Sofiatul, Hamran Amrin, Yusuf Itu yang nggak Romi. berani dia, teman-teman. Dia tahu diri, dia tahu Bukan diri. nggak Tepuk berani. tangan, Saya tepuk tangan. jawab dengan benar, dengan Tepuk jujur. tangan, tepuk tangan. Saya jawab Karena dengan kenapa? benar dan jujur. Yang melakukan pengajaran kepada kaumnya Bani Israel itu anak manusia. Sedangkan yang datang kepada mereka ini bukan manusia. Tapi Cepat memakai atau nama lambat, Bang Yesus. Suma, cepat atau lambat, dia akan datang juga sama kamu. Percaya. Dia akan datang juga sama kamu. Percaya. Selalu datang, Percaya. selalu datang kepada saya. Atau ada Selalu datang. orang-orang yang di sini, dia akan Selalu jumpai datang. mereka. Mengajak saya supaya saya melakukan dosa besar. Selalu datang. Ya. Supaya saya Dia menyembah akan kepada datang makhluk jumpai kuburan. Selalu datang. Supaya saya makan babi. Selalu datang. Supaya saya ke gereja. Selalu datang. Tapi kuludahin mukanya. Karena saya tahu dia adalah iblis. Pertanyaan saya sederhana kok. Yang datang kepada Maria, manusia. Yang datang kepada Yusuf, Saya sudah tukang kayu, jawab. manusia. Yang datang kepada murid-murid 12, manusia. Yang datang mengajarkan Injil, manusia. Yang datang disunat pada hari ke-8, manusia. Yang datang netek kepada ibunya Maria, manusia. Yang berusaha dibunuh oleh orang-orang Yahudi, manusia. Manusia. Yang mengajarkan aku dan Bapa adalah satu, manusia. Aku ditunjuk oleh Allah, diberi kekuatan untuk menghakimi, manusia. Aku bisa membangkitkan orang mati, manusia. Aku tahu kok dia manusia. Tapi yang datang kepada Kristen, yang diibadahi, yang disembah oleh Kristen hari Minggu itu bukan manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yang datang kepada Ananias bukan manusia. Yang datang kepada Markus bukan manusia. Yang datang di Pulau Patmos bukan manusia. Yang datang ke Damsik bukan manusia. Berarti dua Yesus yang berbeda. Memang bukan manusia, Bang. Bukan. Dia Tuhan. Dia bangkit menjadi tubuh rohani, tubuh kemuliaan. Dan dia suatu waktu cepat atau lambat dia akan datang sama kalian. Percaya. Tengoklah teman-teman, tengoklah. Yang keluar dari kubur bukan manusia, tetapi Tuhan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Terima Dengar kasih. perkataanku. Yang datang kepada Satu orang saat Kristen adalah makhluk yang keluar dari kubur. Kata Yesus yang manusia kepada kaumnya. Ketika kemudian dia ditanya, apa kata Yesus kepada kaumnya? Angkatan jahat ini, ahli Torah, orang Farisi, bertanya kepada saya dan meminta satu tanda. Tetapi tidak diberikan satu tanda apapun kepada orang-orang jahat. Selain tanda Yunus, 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya angkatan jahat atau orang-orang jahat diberikan tanda, Bang. anak manusia keluar dari kubur. Jadi ya. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah jujur kawan. Anda sudah mengakui bahwa yang keluar dari kubur itu Tuhan Anda. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara Stephen sudah mengakui bahwa yang keluar dari kubur yang adalah simbol untuk orang jahat kau katakan sebagai Tuhanmu. Selamat, 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 selamat. Selamat, selamat, selamat. Masuk ke dalam golongan orang-orang jahat yang menerima tanda anak manusia keluar dari kubur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Masolang generasi. Kita saksikan malam ini, saudara-saudara sekalian. Saudara Stefan ini mengaku bahwa Kristen menyembah manusia yang keluar dari kubur.
Katanya sih begitu. Tetapi sayangnya anak manusia ini dikatakannya Tuhan dan Paulus mengatakannya bukan anak manusia. Lalu kemudian itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Jadi saudara-saudaraku, kita harus mengakui bahwa apa yang disampaikan Stephen, bahwa Kristen bukan menyembah pencipta langit dan bumi, melainkan menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Tepuk tangan. Silakan Abraham, selamat malam Abraham. Selamat malam. Ya, mau melanjutkan? Silakan. Mau melanjutkan apa? Dia bernarasi sendiri, dia jawab sendiri. Lalu orang Islam kayak kerbau cuci hidung, tepuk tangan. Karena tak Dia ada jawaban. Karena tak ada jawaban dari penyembah Kamu makhluk kan Islam. kuburan. Kamu kan Islam. Kamu Terus kan kalau Islam. saya Islam kenapa? Lah, Terus kalau saya Islam kenapa? Ngapain kau mau dapat jawaban? Kau kan Islam. Iya, saya bertanya. Karena orang Kristen ini adalah perpanjangan tangan makhluk yang keluar dari kubur ini untuk mengkristenkan kami. Jawab ke kamu seperti buang garam ke dalam laut. Nah kan begitu. Jadi kau bernarasi dia bernarasi Bilang sendiri. saja, Dia bilang jawab saja sendiri. kamu ketahuan. Kamu ketahuan menyembah setan. Kamu Arif, kalau kau mau diskusi menyembah yang baik, Arif, jangan setan. ribut. Kalau kau host kau netral. Saudaraku Abraham, Yang kau lihat semua dengar. seperti Pertanyaan apa, Rob? saya kan sederhana. Ya, apa Siapa pertanyaanmu? yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus tapi bukan anak Maria, itu siapa? Oke, apa pertanyaanmu? Hah? Kau tanya saya, nanti saya jawab. Siapa? Ya, Itu pertanyaan siapa itu? saya. Siapa yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus tapi ternyata dia bukan anak Maria, itu siapa? Oke, saya jawab ya. Pertanyaanmu salah. Karena tidak pertanyaanmu siapa yang datang kepada Yesus. Coba bisa diam kalau saya mau tanggapi. Kepada Bisa diam nggak? Paulus, tuyul. Ken- Siapa Oke, yang datang ya kepada sudah Paulus, dengar sini, pendiri dengar dulu, agama dengar. Kristen? Ya sudah, saya sudah dengar. Saya mau jawab. Mengaku Yesus tapi ternyata bukan anak Maria, itu siapa? Jawab. Arif gak ada narasumber yang pintar dari dia kah? Coba kasih yang lain yang pintar. Boleh. Bilang aja mau nangis. Ada tisu nggak di situ? Hah? Berdiri standar 2 lagi. Ada karung basah Udah banyak, kau karung duduk aja basah. situ. Duduk aja. Ngapain kau berdiri standar 2? Dia bertanya, kita mau jawab, dia batasi jawaban kita. Iya, saya Nah, nggak saya akan- batasin. Jawab sekarang. Ya, makanya Nah, kau sekarang diam. jawab. Bisa kau diam? Pak? Jawab. Ya diam. Gak sabar Jawab dia. dong. Dia kejang-kejang. Dia ini kan takut Iya, dengan jawab. makanya kejang-kejang dia. Ja, jawab dong. Bisa diam Nah, enggak? Enggak mengerti bahasa Indonesia. Jawab. Ketika kamu sudah bertanya kau diam. Nanti saya jawab. Yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Selesai. Apa lagi? Tertawa sendiri. Makhluk itu memang ngaku Yesus. Tidak ada bilang makhluk di situ. Jangan kau tambah-tambah. Di mana di situ dibilang Ya, makhluk? jadi apa itu kalau bukan makhluk apa? Ya, itu kan asumsi kamu. Nggak ada di kalau situ bukan kata makhluk apa? Kamu tambah-tambah makhluk. Saya kan bertanya. Lincah bicara mulutmu aja. Lincah bicara mulutmu. Nggak ada kata makhluk. di situ. Kristen menangis, teman-teman menangis dia. Orang sudah jawab Nangis. Yesus yang datang. Siapa yang datang? Yesus. Yang mengaku Yesus itu tapi bukan anak Maria, itu siapa? Yesus yang datang. Di situ tidak ada bilang bukan anak Maria. Yesus yang datang itu Yesus yang sama yang lahir dari Maria. Dia datang juga ke Paulus. Dia datang juga kepada Ananias. Dia datang juga kepada orang-orang yang murtad. Paulus itu semua sama, orang yang sama. Paulus Dia tidak mengatakan berubah. bahwa Udah jawabannya ya. yang datang kepadaku Yesus tapi bukan manusia. Anak Maria manusia, Cak Kangkung. Anak Maria manusia.
Yang mengajarkan Injil Nah, itu di anak mana Paulus manusia. berkata yang datang kepadanya, yang di mana Paulus berkata yang datang kepadanya bukan anak manusia, mana? Coba tunjukkan ayatnya. Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 1 itu berbicara tentang apa, Tuyul? Tuyul, Ya, kau baca. Tuyul. Baca. Wih, Baca. Ya, kenapa kamu nggak berani baca? kau Ayo. baca sendiri. Ayo. Kau yang bawa Kok baca jadi sendiri. saya yang baca? Tuyul. Iya, nggak kenapa malu kau dia sekarang takut? baca. Kau takut Malu ya ya? dengar nama Yesus? Malu. Takut. Malu dia teman. Ngapain saya mau baca Alkitab saya? Alkitab saya itu Oke, tidak perlu kalau saya gitu baca saya lagi, baca. saya tahu. Kalau kamu yang baca. Kita baca. Oke, saya baca. Tuyul. Dari Paulus, seorang apostolos, bukan karena manusia. 1, bukan manusia ya. Yang jadi rasul bukan karena manusia. Juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Bahasa Indonesia aja, dia baca bahasa Indonesia saja, dia nggak ngerti. Kita tahu sendiri. Dia mengaku kok. Dari Paulus seorang Dia mengaku. apostolos. Aduh, karena bisa manusia. nggak jangan diniru. Bukan karena manusia. Kalau kau sudah jawab, saya Bukan tanggapi. karena manusia. Bukan Kan karena tidak- Iya, manusia. karena Paulus kan bukan manusia. Paulus kan bukan Paulus kan manusia. Jadi situ benar. Apa yang salah di situ? Gagu dia. Generasi. Mulai gagu dia Hancur. bicara, mulai gagu. Hancur. Hancur. Paulus dengan mulutnya sendiri mengatakan bahwa aku menjadi seorang rasul, bukan manusia yang menjadikan aku rasul, tetapi Yesus. Iya, bukan manusia. Jadi anak Maria bukan manusia. Dia bukan, kalau lahir manusia, tapi dia Tuhan kan. Nah, kalau orang dia kan yang lahir, dia Hancur otakmu, hancur otakmu. Gagal hancur. kau memilih agama yang diwariskan Belanda. Otakmu Hancur. retak malam ini. Hancur otak kau malam ini, hancur. Apa yang hancur? Anak Kau Maria main kau bilang kata aja, bukan kau bilang manusia. hancur. Kau main-main kata Anak aja, Maria kau bukan bilang kau hancur. bilang manusia. Hah? Yesus sendiri mengatakan dirinya adalah anak manusia. Kau sendiri mengatakan Maria punya anak bukan Tanpa, manusia. ini kan kau Yesus mengatakan dirinya anak manusia. Kalau kau mute saya Ayo. turun malas mute turun saya. Hancur. Nangis. Nah, ini lagi tadi juga kabur dia. Muncul lagi kabur lagi nanti. Jangan kau pakai Kabur lagi nanti. Kabur lagi. Gantian kau. Kita di sini kawan, kita ngajak kamu itu sehat. Kita Parah. ngajak kamu itu waras. Jadi gini Ngajak bro, kamu waras. saya mau silakan. diskusi dengan orang yang jangan pakai ilmu lulusan pesantrennya, tetapi jadi orang itu Lulusan STT. Lulusan tipu-tipu. Harus pakai lulusan STT gitu. Kalau- karena apa? Masalah generasi. Orang kalau lulusan pesantren, maka dia itu hanya fokus kepada apa yang diajarkan oleh ustadznya saja, sehingga otaknya nggak berkembang. Ya. Akan Sekarang kau ngeyel jelaskan dengan sama apa saya. yang dia anggap Kamulah benar. yang jelaskan kalau begitu. Ada sudah 4 yang sudah hancur kubuat. Kaulah yang jawab sekarang. Siapa yang datang kepada Paulus mengaku bukan manusia? Mengaku bukan anak Maria. Mengaku bukan anak tirinya Yusuf. Tetapi dia memakai nama Yesus. Itu siapa? Jawab. Yang datang, nggak ada yang datang sama Paulus. Paulus Hancur. Benar-benar hancur. Ini orang Kristen. Mereknya Kristen, pengikut penjajah. Ditanya Sopian, kita nggak kamu tahu menghujat.
Ditanya Justru Sofian, karena kau malah diajarkan jangan kesesatan. penjajah. Tidak Kau ada ini yang datang bisa- kepada Kau ini bisa Coba tengok. mayoritas di Tengoklah Indonesia kan. kalau nggak ada penjajah. Tengoklah. Tengoklah Hah? kan, tengok. Kalau nggak ada Belanda, kau kira kau masih mayoritas di Indonesia? Tengoklah kan. Gantian Tengoklah. kontrol. Indonesia, Nusantara ini sudah mayoritas Islam sebelum datang pembawa agamamu, cuy. Kembali kepada tema. Makhluk siapakah ia yang datang kepada Paulus mengaku Yesus tapi dia bukan anak manusia? Siapa itu? Jawab. Kamu buat DEDEH, bro. Kamu buat Nggak pertanyaan sanggup. paham. Nggak sanggup. Kamu nggak Ini sanggup. bukan masalah nggak sanggupnya, pertanyaanmu bodoh. Ya pertanyaannya yodoh. Makanya saya Wah, bilang, bahaya ini. jangan pakai ilmu Bahaya ini, pesantren bahaya. kalau diskusi. Bahaya ini, bahaya. Bahaya. Kamu mau Siapa kata tanya Allah hanya yang meninggalkan tentang akal sehatnya, teriak maka Allah aja, biarkan setan menyesatkan orang tersebut. Ini Maka orang yang meninggalkan akalnya, setan akan selalu menemaninya. Fahuwa lahu qarin. Pertanyaan saya kepada saudara, makhluk Zoma- apakah? eh, Makhluk Abu Zoma apakah? berkata, Makhluk apakah yang datang kepada Paulus mengaku Yesus tetapi bukan anak Maria? Makhluk apa ini? Jawab. Jawab dong. Makanya jangan suka Jawab mute. dong. Jawab. Makanya jangan ngomong kalau orang lagi ngomong. Silakan. Oh. Kalau modal kalian berdiskusi hanya bisa mute. Yalah, ayo. Kalau hanya untuk menipu orang-orang nanya, janganlah ke sini. Pergilah ke gereja. Di sana orang pada manun. Jangan ke sini. Kalau kau hanya curhat itu ngapain ke sini? Ngapain? Kau ini bikin malu Islam Ngapain aja. kau ke sini? Ngapain? Ngapain kau ke Tinggal sini? jawab aja kok. Waduh. Hei, jemaatmu butuh bantuan, butuh jawaban dari kalian. Bukan datang di sini. Kalau hanya lulusan pesantren, ngapain ku bahas yang kayak gitu? Ngapain? Al-Quran saya mengatakan bahwa yang kau setan, yang kau sembah itu iblis. Itu agama saya mengatakan. Sedangkan Yesus mengatakan kepada Yahudi, Yahudi, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayo. Mana jawaban kalian mana? Mana ayo jawab. Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka iblis ini akan menyesatkan banyak orang. Saya bertanya dong. Yesus dalam pandangan umat Islam Isa alaihi salam, beliau adalah anak manusia hamba Allah. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Yesus mengatakan dia datang sebagai manusia. Bahkan dia menguraikan bahwa dia duduk di samping kanan Tuhan juga sebagai manusia. Bahkan datang kedua kalinya. Di dalam kitab Matius 24, nomor 27, nomor 29, nomor 30, 31. Yesus datang ke dunia ini sebagai hakim kepada orang-orang terdakwa yang mempertuhankannya di hadapan Allah sebagai anak manusia. Lalu siapa yang datang memakai nama Yesus, berkata aku Yesus yang kau aniaya, dan mengatakan bahwa dirinya bukan manusia menurut utusannya Paulus. Paulus sang utusan dari Yesus yang bukan anak Maria ini berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkan Injil kepadaku. Tetapi aku menerima dari Yesus Kristus. Ayo.
Sadar dong, sadar. Sadar. Paulus mengakui bahwa Injil yang diterima 13 kitabnya itu bukan dari manusia tetapi dari Yesus. Yesus yang bukan manusia berarti Yesus lain. Yesus yang bukan anak Maria. Yesus yang bukan Mesias untuk kaumnya Bani Israel. Makanya nanti ketika kalian bertemu di padang mahsyar, Matius 7 nomor 21, 22, 23, apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami ketika di bumi bermujizat pakai namamu, mengusir etan pakai namamu, bernubuat juga pakai namamu. Pada saat itulah Yesus berterus terang kepadanya, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tralalalala. Siapa rupanya yang diusir oleh Yesus nanti di akhirat? Di hari terakhir? Di hari penghakiman di hadapan Allah? Orang yang memanggilnya Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Menurut pengetahuan kita nih, siapa mereka ini? Hindu? Bukan. Buddha? Bukan. Yahudi? Bukan. Ateis? Bukan. Islam? Bukan. Tapi mereka adalah yang ke gereja hari Minggu. Siapa mereka itu? Alitek. Kristen. Belum sadar juga? Belum ngeh juga? Belum. Kenapa bisa demikian? Karena kalian adalah kelompok orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa saja yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih melalui Al-Quran, maka aku biarkan setan menyesatkannya. Maka setan selalu menemaninya. Kenapa lisan kalian dengan otak kalian itu tidak pernah kompak, tidak pernah kemudian tos, tidak pernah cesan, nggak pernah peace antara otak kalian dengan mulut kalian? Kenapa? Karena di antara mulut kalian dengan otak kalian ada iblis di situ, tidur, duduk sambil minum kopi. Yesus mengatakan dirinya anak manusia kok. Bahkan malaikat berkata dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia yang diurapi, yang lahir di kota Daud sebagai juru selamat. Melahirkan ki ibunya, keluar ki anaknya. Begitu keluar anaknya, orang-orang yang jauh hidupnya dari anak tersebut melantiknya menjadi Tuhan. Tapi orang sekampung, bahkan orang yang melahirkannya, justru menganggapnya anak bayi yang imut, yang butuh asupan air ASI. Kalian yang sibuk menyembah, katanya anak ini yang kalian sembah. Bullshit! Bukan anak yang lahir ini sebagai Mesias bagi kaumnya Bani Israel yang kalian sembah. Melainkan sesuai dengan pengakuan Stephen, makhluk yang keluar dari kubur itulah yang kalian tuhankan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Sahabat-sahabat yang ada di bawah, yang lulusan alumni atau yang masih aktif sebagai santri dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Junaidi Alawo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah hidup antum dan keluarga beserta dengan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan teman-teman non muslim. Yosata izin menyapa. Yosata Kristen, saudara. Honda. Mana Suzuki? Yosata kayaknya. Bone-bone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hell no, man. Kristen? Silakan ditanggapi. Silakan, Bang. Burunda. Oke. Terima kasih. Saya sudah diberi masa untuk
bertanya kepada sang guru. Minta maaf sang guru. Tadi Silakan di Bang dalam, Yosafat. iya, di dalam bercerita semua, kenapa Tuan Guru membahas Injil selalu atau Bible? Pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa kemudian kami membahas Bible? Nah, Karena Bible, ya, saya jawab Bang. Karena Bible ini yang digunakan kemudian oleh sekelompok manusia untuk mengajak manusia mematikan akal menyembah kepada ciptaan Tuhan. Dan orang-orang yang punya kemudian kepentingan, yaitu mereka yang mengkitabkan Bible, itu diperintahkan oleh makhluk yang keluar dari kubur menjadi suatu kewajiban. Bahkan mereka mengatakan itu adalah amanat agung. Apa itu? Dia katakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh umat Islam menjadi pengikutku. Maka kami menolak itu abangku. Ketika Anda datang membawa produk, menjajakan produk Anda mau berikan gratis, kami semakin curiga. Ini barang gratis Bang, kami semakin curiga. Kecuali Anda jual mahal, yaitu kami harus belajar dari nol, belajar siang dan malam, baru kemudian kami bisa menawar harganya berapa. Tapi kalau barang itu Anda katakan sesuatu yang sangat luar biasa, tapi Anda berikan dengan cuma-cuma, maka kami akan memeriksa barang tersebut. Makanya kami tidak percaya. Kami tidak percaya Bang dengan ajaran yang dibawa oleh penjajah. Kemudian kami diajarkan untuk menjadi pengikutnya, penganutnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kami berlindung kepada Allah dari menyembah makhluk yang mati dengan kutuk. Pondasi yang Kami kuat. berlindung kepada Allah daripada menyembah kepada makhluk yang terkutuk di atas tiang salib. Pondasi Silakan. iman. Nah, Hormati. inilah kepada pondasi saya iman yang kami. seiman di atas. Makanya ada komal ini, karena ini cerminan pondasi iman kami yang kuat. Sudah belum? Ya, silakan. Silakan Pak Yosafat, silakan. Oke. Celsius di mute dulu. Lagi satu, minta maaf. Sekarang macam Tuan Guru itu menyembah Allah, itu ikut ajarannya siapa? Oke, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kami bahwa kami umat Islam ini wajib hukumnya beriman menyembah kepada apa yang disembah oleh para nabi. Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nabi Abraham, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, dan apa yang diturunkan kepada keturunan mereka, itu kami ibadahi, yang kami sebut Allah, dan kami tidak membeda-bedakan kemudian di antara mereka, sebab kami semua dengan mereka adalah seorang Muslim yang berserah diri kepada Tuhan yang sama. Berbeda dengan saudara Kristen menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur yang bukan anak Maria. Silakan. Oke. Tadi kita semua diingat kira satu kumpulan orang Islam lah, kan? Ya. Betul. Jadi semua berarti Tuan Guru semua dengan contoh lah, sama saya bukan orang Islam. Tuan Guru sayang tak sama saya? Maksudnya gimana Bang? Maksudnya saling sayang menyayangi atau bagaimana gitu loh? Apa tidak? Oh iya, sayang Iya. Bang. Makanya diperintahkan di dalam Al-Quran kami. Apa kata Al-Quran? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lam biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia, serulah manusia. Manusia itu artinya seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu
Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Maka seru, ajak manusia kepada kebenaran. Tentu ini kami lakukan karena kasih sayang terhadap saudara kami non-muslim. Silakan. Oke, bagus. Jadi saya dengan Tuan Guru mohon dibacakan surat Al-Fat 29. Ya. Surat Al-Fat 29. Bagaimana bunyinya? Ya, baik. Oke. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Fat tadi ya? Iya, Ayat surat 29. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadar Rasulullah, itu ya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'a. Sujada. Yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap menyampaikan permusuhan, menampakkan permusuhan, memperlihatkan sikap pembenci kepada ajaran Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad kemudian berkasih sayang sesama mereka. Kepada siapa mereka berkasih sayang? Kepada yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Kepada siapa Nabi Muhammad itu bersikap keras? Kepada orang-orang kafir yang menentang kemudian ajaran yang maha tinggi. Kami tidak ada kompromi dengan manusia yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Siapa mereka? Yang mengajak manusia menyembah kepada makhluk kuburan, yang mengajak manusia melanti sesamanya makhluk untuk tidak menyembah kepada pencipta, tetapi menyembah kepada ciptaan, yang mengajak manusia dengan segala bentuk kekerasan, penipuan, kebohongan, palsu, tipu daya untuk memperdaya manusia agar tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Kami umat Islam keras terhadap itu. Keras. Illal ladzina zalamu minhum. Kepada orang zalim, umat Islam keras. Tapi kepada orang yang mau mendapatkan hidayah, yang menggunakan akal sehat, itulah tadi seruannya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara-cara yang baik. Kalau di Kristen kan enggak. Jadikanlah. Sekarang gini. Jadikan. Kalau Anda tidak menjadikan kalian melanggar. Jadikanlah seluruh bangsa, seluruh manusia menjadi pengikutku. Kalau kau tidak menjadikan berarti melanggar. Kalau di Islam kagak bang, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam memeluk ajaran agama Islam. Kalau di Kristen jadikan. Perintah jadikan itu artinya harus. Mutlak. Silakan. Fenomenanya tadi Bang Zuma cakap, oke, mengasihi semuanya kan. Sekarang dibacakan surat Al-Fat, kenapa kok saling sayang dengan satu muslim, sesama muslim saja? Berarti Bang Zuma tidak tepat lah kalau begitu. Tuan Guru tak tepat penjelasannya. Jadi Tuan Guru awalnya cakap Indonesia semua tidak sayang. akan dengar. Indonesia tidak akan merdeka kalau umat Islam itu tidak menetapkan yang hak pada garis yang hak, batil pada garis yang batil. Tidak seperti kalian. Kasihilah musuh. Musuh dalam bahasa Ibrani itu adalah Satan. Kasihilah setan. Makanya kalian itu tidak bisa dibedakan. Mana setan, mana kalian. Karena sama-sama mengaku sebagai bukan hamba Tuhan, tapi anak-anak Tuhan. Sama-sama tidak bersunat. Tuh, sama-sama tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan. Kenapa? Karena antara kalian dengan setan itu saling mengasihi. Kalau tidak, kalau kami tidak. Iblis itu musuh nyata bagi kami. Dan iblis itu minal jinnati wan nas. Dari golongan manusia, dari golongan jin dan golongan manusia. Jadi siapapun manusia yang bertabiat iblis, musuh. Apa tabiat iblis itu? Mengajak manusia untuk menanggalkan semua perintah-perintah Tuhan. Adam cuma satu larangan. Iblis sang serakah, sang bahlul datang.
satu-satunya larangan pun dihapus. Lalu Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu iblis dan keturunan manusia. Kejadian 5 nomor 13. Kejadian 3 nomor 15. Apa yang terjadi kemudian? Keturunan iblis dan iblis itu sendiri datang kepada seluruh manusia untuk menanggalkan perintah-perintah Tuhan yang datang kepada para nabi. Itulah yang dilakukan oleh makhluk yang datang kepada Paulus, mengaku bukan manusia tapi mengaku Yesus. Apa tujuannya dia datang kepada Paulus? Agar rasulnya yang bernama Paulus, utusan yang bernama Paulus ini mengajarkan manusia untuk mematikan akal, agar manusia bisa tertipu bahwasanya tidak Sudah ada lain lagi itu, perintah dan larangan bos. Tuhan. Semuanya sudah dibatalkan. Sekarang hanya tinggal ajaran kasih. Apa itu? Jangan mau diatur lagi oleh penghambaan. Galatia 5 nomor 1. Kristus yang datang kepadaku yang bukan anak manusia itu, yang bukan anak Maria itu, yang bukan anak tirinya Yusuf itu, telah datang kepadaku mengajarkan bahwa kalian pengikutku sudah dibebaskan dari penghambaan. Makanya dikatakan, wahai Kristen-Kristen, kamu sekalian bukan lagi hamba Tuhan, tetapi adalah anak-anak Kristus. Nah, kalau kalian Kristen bukan hamba Tuhan, di gereja kalian menghambakan diri kepada yang bukan Tuhan. Menghambakan diri kepada bukan Tuhan itu apa namanya, Cak Ayu? Menghambakan diri kepada selain kepada Tuhan itu apa namanya, Cak Ayu? Hamba setan. Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Tidak mampu. Tuhannya Yahudi berapa kali kemudian menyatakan diri melalui tabir, melalui wahyu, melalui malaikat. Pernahkah dia mengatakan, akulah Yesus? Pernah rupanya. Pernah. Akulah Yesus sang bintang timur. Hanya Tuhan saudara yang bukan manusia yang pernah datang mengaku seperti itu. Lalu kenapa kemudian kalian ini bisa terperdaya begitu sadis? Bisa tertipu begitu dahsyat? Kenapa? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh aku Allah benar-benar akan menciptakan banyak, telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia masuk ke dalam neraka jahanam, sebab mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayatku. Mereka memiliki mata yang mereka tidak pergunakan untuk melihat ayat-ayatku, serta mereka memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayatku. Mereka seperti kera, mereka seperti monyet, mereka seperti babi, mereka seperti anjing ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Mereka itulah orang-orang yang lemah, kata Quran. Begitu saudara. Jadi kembali lagi, kalau masih ada saudara Kristen yang ingin belajar, yang sedikit ingin belajar tentang kebenaran, ayo silakan dijawab. Siapa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus tapi bukan anak Maria? Silakan. Saya Juma manusia penyesat. Manusia penyesat. Mau diskusi apa enggak? Hei. Mau diskusi apa enggak? Saya Juma manusia Ayo, sebelum saya ngantuk. Ayo. Aduh, diskusi lah. Ayo. Aku kalau udah ngantuk tinggalkan tidur ini. Saya Juma manusia. Aduh. Jangan perlihatkan keputusasaannya, jangan. Kalian kudu tuntut gereja, pendeta, pastor kalian untuk hadir di sini. Assalamualaikum Kalian harus Bang tuntut. Juma semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang Tidak Juma ada. Insya Allah. mau tanya Siap. Bang Juma. Boleh, tapi jangan ngeyel ya. Apa
doa anti santet Bang Juma? Hei. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Habis itu baca 3 qul. Itu aja. Baca sebelum maghrib dan baca setelah Adanya sholat subuh. 4 orang ini mau santet katanya. Terus punya fotoku katanya. Aku sudah sering disantet. Udah sering pun. Oh, Tadi subuh aku tidur di lantai 2. Lalu aku melihat ada seorang wanita yang pakai jubah dengan wajah yang menyala. Duduk tepat di samping saya berbaring. Dan saya tahu itu adalah mimpi. Biasanya itu Dinda. Santet-santet kayak gitu biasa. iya, biar Mereka cepat pasti mati kata dia. Iya. Nanti kalau kita perlihatkan ini bukti santetnya, oh itu penyakit katanya, penyakit ini. Padahal memang mereka berupaya untuk menghentikan kita. Padahal harusnya mereka berterima kasih loh. Kita ini siang malam mengajarkan mereka untuk menanggalkan dogma doktrin demi untuk melihat cahaya. Lihat dulunya cahaya itu. Kalau gelap gulita baru kembali ke doktrinnya. Kan kita nggak paksa dia untuk masuk Islam. Gunakan akal sehat aja. Itu aja pun. Kita nggak memaksa dia untuk harus Islam. Enggak kan. Kita hanya mengajak mereka untuk berpikir. Siapa sih yang pernah menanggalkan kemanusiaan Yesus ini? Siapa dia yang tidak menganggap Yesus manusia? Dan siapa dia yang menganggap pencipta langit dan bumi pernah menjadi manusia? Kan kebalik-balik. Pencipta langit dan bumi dianggap jadi manusia. Yang manusia justru dianggap bukan manusia. Lucu kan? Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Nah, manusia dibilang bukan manusia. Yang bukan manusia dibilang jadi manusia. Kebalik kan? Efesus 2 nomor 6. Mengosongkan diri si Theos. Mengambil rupa manusia. Jadi manusia. Terus ada yang manusia lahir. Kemudian menjadi bukan manusia. Inilah yang dikatakan dompala ulu gimpe. Cipe. Cipe ulu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ulu cipe. Hai, manrasa. Assalamualaikum Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Lanjut, Guru udah lagi on fire lagi. Aduh, lawannya ini lagi. Iya, Pak. Pakarnya naik. Kenapa, Bob? Dilarang bertengkar ya. Tidak ada yang bertengkar. Iya, Yesus Kristus menyatakan begini. Jikalau Sebentar, Bob. Izin, ini Mbak Dia ini udah berkali-kali minta naik. Ada mungkin yang penting. Silakan Mbak Dia. Dia? Assalamualaikum. Oh, laki-laki. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berkali-kali minta naik, udah ditolak, naik lagi minta. Kenapa Bang? Silakan. Ya, ini kita mau sharing-sharing saja dengan teman-teman Muslim. Oh, ini komal lintas agama Bang. Iya. Kita turunkan Bangnya. Enggak apa-apa. Saya ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dibantu dijawab sama Bang Suma dan teman-teman yang lain. Iya, kenapa? Ini terkait dengan adanya syubhat ya, atau penyamaran lah. Bahwa seperti ini Bang Suma. Tidak sedikit dari sebagian kaum muslimin itu yang terlalu berani masuk ketika pembahasan masalah Islam ataupun yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Saya bawa kasus contoh saja. Ada satu statement yang dilontarkan dari saudara-saudara kita dari agama sebelah yang mengatakan, kenapa Nabi Muhammad
sebelum menjadi nabi, istrinya itu satu. Dan ketika diangkat dan diutus menjadi rasul, dia meminta perempuan. Harusnya kan begini, teman-teman yang kemudian pemahamannya kurang terkait dengan hal ini, jangan dia kemudian masuk membawa statement yang kemudian itu tidak by data. Anda mau bertanya apa menjadi narasumber, Bang? Iya, saya ingin bertanya. Maksud saya begini, ini coba diluruskan kepada teman-teman, terkhusus seperti Bang Suma yang saya anggap begini. Saya banyak melihat ini edukasi-edukasi seperti ini perlu kayaknya disebarkan oleh teman-teman yang memiliki pemahaman tentang agama. Terus pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaan saya, ya mungkin bisa tertuju kepada Bang Suma. Jadi di samping dia menjelaskan tentang terkait akidahnya kita, dia juga harus banyak membuat literasi terkait subat-subat yang beredar. Pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaannya Izin apa? Bang Juma. Gini, Bang Dia ya, izin Bang Juma ya. Kalau masalah penghujat, Bang Dia, kalau mereka bertanya tentang itu, tinggal tanya mereka menggunakan hukum apa. Di zaman dulu itu hukum apa yang digunakan? Hukum dari Tuhan itu nggak ada larangan itu, batasan itu. Jadi hukum apa yang mau digunakan? Apa literasi yang dia bawa untuk menegakkan hukum itu dilarang, nggak boleh lebih itu? Hukum Tuhannya nggak ada larangan itu. Tinggal suruh mereka tunjukin mana hukum Tuhannya. Larangan itu mana hukum Tuhannya. Kalau mereka nggak bisa jawab ya sudah, berarti sebatas itu ilmunya. Ngapain diladenin kalau penghujat, Bang? Penghujat itu nggak ada tempat di muka bumi ini, Bang. Mereka cuma sampah, ngapain diladenin? Iya, jadi jawabannya seperti itu ya. Iyalah, jawabannya seperti itulah, Bang. Mau pakai hukum apa? Kalau pakai hukum Tuhan yang mana? Dulu terapan hukum Tuhan yang mana yang ada batasan begitu? Nggak ada hukum Tuhan batasan begitu, Bang. Nggak ada batasan, Bang. Tuhan nggak pernah membatasi itu. Nggak ada, Bang. Nah, kalau khususnya kita lah yang Muslim, oke lah mungkin kita tahu soal itu. Nah, maksud saya para pendakwa ini, itu memperbanyaklah literasi khususnya terkait dengan statement-statement yang Mungkin dia baru di lintas agama ya teman-teman. Sebenarnya gini, Bunda Rahma. Tadi kan saya buka live, naiklah si Joseph Bang Juma. Nah, dia ngajak diskusi lah. Aku bilang, bukan ku nggak mau. Aku ini udah kerja sekarang. Aku bilang, ini lagi di luar. Kalau mau diskusi, ayo. Mau bahas apa sebenarnya? Aku bilang kan. Ayo kita bahas akidah. Aku tanya lah. Nanti dulu, akidah itu bahasa dari mana kau ambil? Kau tahunya akidah itu artinya apa? Aku bilang. Kau jawab dulu. Kalau kau jawab, baru kita lanjut. Dia nggak bisa jawab, malah marah-marah, tantrum kemana-mana. Jadi herdernya yang menghujat. Jadi nggak usah diladenin yang begitu. Ngapain ya? Orang di mereka aja nggak paham apa yang mau dibahas. Ngapain diladenin? Lucu. Nggak ada tempat buat menghujat. Ngapain diladenin? Iya, benar juga itu Bang Dinda. Yang terjadi kemudian atas mereka mencari-cari kelemahan Nabi Muhammad SAW, tujuannya itu untuk melemahkan iman kita. Tapi kita umat Islam itu udah paham kali hikmah dibalik Nabi Muhammad SAW memiliki lebih dari satu istri. Umat Islam udah paham itu. Kenapa mereka nggak berpikir gitu ya? Bagaimana Salomo yang memiliki wanita 1000? Bagaimana Daud 600? Bagaimana kemudian Nabi Yakub memiliki banyak wanita dan seterusnya? Kalau mereka tidak memiliki banyak wanita, lalu siapa yang akan mereka tuhankan? Sedangkan Tuhan mereka yang mereka sebut Yesus itu adalah anak dari keturunan hasil poligami. Siapa yang akan menulis kitab Daniel? Siapa yang akan menulis kitab Amsal? Siapa yang akan menulis kitab pengkhotbah? Kalau orang tua mereka itu tidak poligami. Kitab-kitab itu berasal dari anak-anak hasil poligami.
Dan tak ada, betul yang dikatakan Dinda Rom ini, tidak ada hukuman kepada siapapun yang ada di dalam Bible Perjanjian Lama yang dihukum karena poligami, nggak ada. Dan tidak ada pun batasan di dalam Bible, baik di Perjanjian Baru maupun Lama, yang membatasi kepada umatnya cukup satu istri selain Al-Quran. Nggak ada itu. Dan pada kesimpulan akhirnya adalah apapun hujatan yang muncul karena Nabi Muhammad memiliki banyak istri, tidak menghantarkan umatnya dikawinkan dengan sesamanya laki-laki. Sehina apapun kemudian penilaian mereka terhadap Rasulullah banyak istri, tidak menghantarkan kemudian orang-orang Islam banyak duit. Ternyata ketahuan akhir-akhir ini mereka yang mayoritas beragama Kristen telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar di hadapan pencipta langit dan bumi dan di hadapan manusia. Apa itu? Pasti adik-adik semua tahu yang lagi viral. Tahu nggak tuh? Ada elit global yang melakukan sesuatu penistaan. Mereka kemudian ternyata adalah pelaku PDF. Apa agamanya? Bahkan mereka sampai makan daging manusia. Apa agamanya? Apakah mereka pengikut Nabi Muhammad yang mereka hujat, yang mereka nistakan? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, mereka hanya ingin menjatuhkan derajat keimanan kita dan keimanan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi wanita-wanita yang mulia ini supaya wanita-wanita pada saat itu bisa kemudian mengakses pengetahuan agama dengan mudah. Nabi Muhammad adalah Islam yang baik Juma. Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat menjaga kemudian kehormatan wanita. Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat menjaga kemudian terjadinya hubungan antara laki dengan perempuan. Maka Nabi Muhammad memperistrikan Ummul Mukminin, istri-istri beliau itu, supaya istri-istri ini bisa memberikan penjelasan pengetahuan Islam kepada wanita-wanita di sekelilingnya. Pasalnya, tidak semua wanita di masa itu berani belajar langsung kepada Nabi Muhammad. Tidak semua wanita yang ada pada masa itu bisa mendengarkan langsung pengajaran mengenai semua urusan agama kepada Nabi Muhammad. Maka persoalan-persoalan tertentu mereka cenderung malu untuk menanyakannya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan suaminya pun tidak mungkin kemudian diberikan praktek-praktek tentang kewanitaan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad memiliki banyak wanita yang sah sebagai bini beliau, Ummul Mukminin, yang berfungsi untuk mengajarkan risalah keislaman sebagai tonggak hukum yang akan menghapuskan hukum-hukum jahiliyah di atas muka bumi melalui wanita-wanita yang halal baginya. Jadi di sisi mereka ditaklif, diajarkan bagaimana kemudian taklif ini kemudian terkait dengan pelajaran atau materi agama. Di sisi lain mereka sungkan belajar langsung atau bertanya langsung kepada Nabi Muhammad atas persoalan-persoalan wanita terkait dengan agama di hadapan Nabi. Maka mereka kemudian bertanya kepada istri beliau. Maka istri diperbanyak, dari kabilah ini ada, kabilah ini ada, kabilah ini ada. Supaya apa? Supaya menyatukan seluruh kabilah-kabilah yang ada pada masa itu. Kenapa beliau tidak menikah sebelum dia menjadi nabi? Ada urusan apa? Dia bukan maniak seks. Beliau bukan manusia yang jahat.
mereka bukan cenderung kepada wanita. Itulah justru bukti bahwa andai saja dia ini seperti apa yang dipikirkan oleh para misionaris, maka sebelum datang kemudian perintah mengajarkan Islam, beliau sudah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Apa pasalnya? Beliau tidak dibesarkan oleh ibunya. Beliau tidak dibesarkan oleh ayahnya. Selepas beliau ini hanya hidup di keluarganya. Sudah tentu pengajaran-pengajaran tentang apa yang tidak baik itu bisa masuk kepada beliau andai saja Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mempersediakan dirinya untuk menjadi rasul penutup akhir kehidupan bumi. Sederhana kok itu. Jadi mereka ingin menjatuhkan derajat keimanan kita kepada beliau yang mulia. Tapi tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena kita ini adalah orang yang diajarkan untuk menghormati beliau. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah agar dakwah beliau yang sangat berat, yang penuh dengan guncangan, menjadi ringan, menjadi mudah tersebar, disebabkan karena adanya kemudian tokoh-tokoh wanita yang berpengaruh menjadi bini beliau. Kita harus paham bahwa pada masa itu, masa 1400 tahun silam, itu tidak sama seperti zaman sekarang. Kala itu, pernikahan merupakan cara yang ampuh dan efektif untuk menyatukan kabilah-kabilah. Membangun, menjalin, menyatukan persaudaraan, dan meradit cinta di antara mereka. Karena dengan itulah kemudian, beliau Nabi Muhammad menikah lebih dari satu. Untuk bagaimana mempermudah misi dakwah, mempermudah agar Islam secepat itu menyebar ke seluruh penjuru. Kenapa? Allah membatasi usia beliau. Maka Islam kudu harus kuat sebelum beliau meninggalkan bumi. Islam kudu harus tetap kokoh sebelum beliau diangkat derajatnya menuju kehidupan berikutnya. Maka Islam harus segera ditanamkan kepada seluruh umat manusia melalui para istri-istri beliau, para sahabat-sahabat beliau. Ini yang perlu saudara-saudara Kristen pahami. Sedangkan pengajaran makan daging Tuhan, makan daging manusia, minum darah Tuhan, minum darah manusia, makan babi, makan anjing, makan seluruh apa yang bergerak di bumi ini, dan minum semua yang encer-encer, serta menuhankan makhluk yang merangkak dari kuburan, tidaklah kita dapatkan dari keluarga Yesus. Beliau punya ibu kandung, beliau punya ayah tiri, beliau punya saudara kandung, punya sepupu sekali, punya bibi, punya paman, punya opung, punya tulang, bersebaran lainnya, bersebaran itoknya. Tapi tak ada satupun itok dan lae-lae, paman-pamannya, kakek-kakeknya, nenek-neneknya, ponaan-ponaannya, sepupu-sepupunya, tetangga-tetangganya yang mengajarkan kemudian untuk melakoni ajaran seperti yang dilakoni oleh pengikut agama yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara. Takbir! Allahu Akbar. Akbar. Jadi percuma kalian menyusun kemudian siasat rencana untuk menjatuhkan derajat keimanan kami kepada beliau. Beliau manusia mulia, sangat mulia. Saking mulianya, beliau tidak pernah ego di dalam menyebarkan agamanya. Tak ada satupun nama di dalam Al-Quran yang dia sampaikan melalui lisannya mencatut nama ibu kandungnya. Tak ada pun satu nama ayahnya di dalam Quran. Tak ada satupun nama kemudian anaknya di dalam Al-Quran. Kenapa? Misinya bukan untuk kelompok. Misinya adalah untuk litubayyina linnas. Beliau tidak mementingkan keluarga beliau. Beliau tidak mementingkan pribadi beliau. Bahkan dalam Al-Quran beliau tidak pernah bercerita tentang hal pribadi beliau. Kecuali yang diperintahkan oleh Allah untuk beliau ceritakan. Andai saja beliau itu adalah orang jahat yang tidak bisa dipercaya oleh pencipta yang mengutusnya,
maka dia akan mencampur adukkan kemudian antara wahyu Allah dengan perkataan-perkataannya. Tapi faktanya, apa kata beliau? Jangan kau tuliskan apa yang berasal dari diriku sendiri, tetapi tuliskanlah, hafalkanlah apa yang kuterima dari Tuhanku. Tuh yang perlu saudara pahami. Jadi saudaraku muslim, kalau ada yang bertanya seperti itu, jawab saja bahwa kalau Anda tidak memahami tentang perbandingan agama, katakan, sejahat apapun penilaian kalian terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa baca kitabnya kan? Kalian hanya mendengarkan isu-isu tentang beliau kan? Sementara kami yang mayoritas di Indonesia ini memahami tentang beliau langsung dari kitabnya atau langsung dari guru-guru kami. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana kejahatan yang beliau lakukan tidak menghantarkan kemudian Nusantara ini dijajah oleh pengikutnya. Malah sebaliknya, pengikutnya lah yang mengusir penjajah dari Nusantara ini sehingga engkau bisa bebas menghujat beliau. Yang ketiga, sejahat apapun beliau di hadapan Anda, beliau tidak pernah jahat kepada Anda. Beliau tidak pernah menghujat Anda. Beliau tidak pernah mencaci Anda. Beliau tidak pernah kemudian mengajarkan umatnya untuk memusuhi Anda yang tidak memusuhi dirinya. Bahkan beliau mengajarkan umatnya untuk mengajarkan kebenaran dari lisannya kepada seluruh umat manusia. Yang terakhir, sejahat apapun beliau di mata Anda, beliau tidak mengajarkan umatnya untuk kawin sejenis seperti di gereja. Titik. Silakan teman-teman sekalian, diambil alih. Bang Suma. Masya Allah, Allahu Akbar. Silakan, brother. Siap, saya mau bertanya juga nih. Saya ini dari Kristen juga. Saya mau bertanya, ya kan sekarang lagi viral ada murtadin yang dari Aceh yang sementara ini beliau menjelaskan tentang seperti tadi Bang Suma sampaikan bahwa istri dari Muhammad itu dia lebih dari satu. Dan beliau jelaskan itu, tapi sekarang beliau disalahkan. Itu bagaimana? Seperti begitu. Saudara, itu satu dari beberapa banyak yang beliau lontarkan dengan nuansa kebencian. Tapi yang membuatnya tertangkap itu adalah ketika beliau mengatakan beliau membangun gereja di Aceh. Lalu beliau memakan babi dengan menggunakan ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga ucapan-ucapan yang hanya ada di dalam Islam. Dan pada saat itu beliau dikenal sebagai seorang murtadin. Dan juga memang dia adalah penghujat. Saya beberapa kali berdebat sama beliau. Ada kurang lebih 5 apa 6 kali saya berdebat dengan beliau. Si mencerdaskan ini. Tapi ilmunya nggak ada, nihil. Beliau nihil ilmu. Kira begitu. Oke, siap. Iya, tersadarkan. Iya, tersadarkan, betul. Siap Bang, oke saya paham sekali. Terus apa satu yang saya mau tanya lagi, apa namanya, seperti yang Ustadz Abdul Somad sampaikan itu, apa kita di kaum muslim itu harus istrinya sampai 4 begitu, itu betulkah atau bagaimana meleset begitu? Justru di dalam Al-Quran itu hukum beristri itu fawahidah, cukup 1. Itu di dalam Al-Quran itu. Bahwa apa yang terjadi di dalam Islam jelas dikatakan oleh Al-Quranul Karim, fawahidah. Surah An-Nisa ayat 3. Cukup 1. Karena kamu tidak akan mungkin bisa adil. Kenapa kemudian Islam diberi kelonggaran? Kalau Islam itu dibatasi 4, agama lain itu tidak dibatasi. Tidak ada di dalam Bible, mulai dari data kitabnya orang Yahudi sampai kitabnya orang Kristen, itu tidak ada perintah kepada jemaat cukup 1 istri. Nggak ada dalilnya itu. Saya sudah 18 tahun mengkaji Bible. Saya belum pernah temukan ada perintah kepada jemaat Kristen cukup 1 istri, itu nggak ada. Kecuali di Islam. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah
satu orang saja. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Kenapa? Berarti Ya, yang silakan. Pak Abdul Somad sampaikan ini meleset ini. Apa kata guru saya? Kan beliau kan Apa? sampaikan Di dalam Al-Quran memang ada perintah nikahilah. Nikahilah. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'adilu fawahida. Nikahilah 2, 3 atau 4. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka cukup 1. oh siap. Kata Quran, zalika adna alla ta'ulun. Ta'ulu kata Allah. Karena itu lebih dekat daripada tidak berbuat zalim. Siap. Berarti kalau kita kawin lebih dari 1, tapi kalau tidak bertanggung jawab itu kesalahan besar ya. Oh, enggak boleh. Enggak boleh dalam Islam menikah lebih dari 1 tapi enggak bertanggung jawab. Dosa itu, dosa besar itu. Oh, berarti bisa juga. Itu dosa besar. Dosa besar. Ya, Bang. Nah, kenapa ada potensi di Islam itu dalam keadaan darurat boleh menikah lebih dari 1, maksimal 4? Ya karena keadaan yang memaksa. Ada keadaan yang sangat-sangat memaksa. Contoh, ketika istri sakit keras, sementara suami ucoknya masih kuat, kayak tiang listrik. Kemana-mana berdiri tegak. Daripada beliau bermaksiat, maka solusinya apa? Nikah. Istri sakit, gak bisa ngapa-ngapain. Anda seorang laki-laki, kalau si ucok marah, kira-kira apa yang Anda lakukan? Benar juga, Bang. Iya, maka solusinya istri sakit. Dan banyak orang yang mengalami itu, istri sakit, tidak bisa lagi, kasihan. Bahkan penyakit wanita kan banyak tuh yang kemudian na'udzubillah kita berlindung kepada Allah untuk wanita-wanita kita yang kita cintai agar tidak demikian. Kena penyakit. Penyakitnya lagi di situ lagi yang kena penyakitnya. Ya, penyakit kurang duit, kurang bahagia, kenanya di bawah situ. Nah, itu dia. Makanya Allah memberikan solusi. Satu hal yang perlu saudara pahami, jika ada sebuah agama yang melarang kemudian umatnya lebih dari 1, itu sama dengan agama itu menghalalkan umatnya untuk berzina. Catat itu, Bang. Catat itu. Nah, sekarang begini, saya Bang Zuma punya 1 istri. Sebagai laki-laki, saya paling tidak tahan lihat wanita cantik. Maaf nih, maaf. Saya nggak bisa lihat wanita cantik itu, alamak, aku pingin pingsan. Mama manrase bos Kalau saya melihat perempuan cantik, oh mama ina mama Masya Allah. Kalau lihat makhluk Allah yang terindah yaitu wanita. Abang, kalau saya keluar ninggalin rumah, lalu melihat seorang wanita, pasti ada ketertarikan sama dia. Itu jujur. Sehari bertemu, aman. 2 hari, aman. 3 hari, aman. 4 hari, sudah mulai bawa berkas ke ruangan. Apalagi kalau dia sudah ngomong, selamat pagi Pak. Ya, pagi Dek. Maaf Pak, Rizka boleh masuk. Habis itu dia jalan. Mau dikemanakan hati ini sebagai seorang laki-laki? Istighfar terus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya, biar bagaimanapun jatuh kepada kemunafikan. Akhirnya apa? Haus hilang, Bang. Kenapa? Lambung penuh dengan air liur yang tertelan. Nah, besok hari kita juga ganteng seperti abang saya ini. Ganteng, cakep. Tiba-tiba perempuan itu juga ada tertarik. Wanita juga itu tertarik. Bagus kalau dia belum punya suami. Kenapa? Karena sudah kodrat kita sebagai manusia suka kepada lawan jenis. Wanita ini meskipun punya suami, pasti juga dia kagum. Apalagi kalau sudah ada kedip-kedip mata main di sana. Sudahlah. Istri di rumah 1. Tapi siapa yang bisa percaya kita tidak akan berkhianat?
Apa yang terjadi? Libur panjang. Wah, liburan kita pergi sama staf kita yang cantik tadi. Berbunga enggak? Berbunga. Sampai celana kita yang kita pakai karena buru-buru, resnya yang harusnya di depan terpasang di belakang dia. Coba, gila nggak tuh? Ini gara-gara wanita. Begitu indahnya. Makanya di dalam kitab Kejadian, tidak baik seorang Adam seorang diri. Maka diciptakanlah wanita sebagai penghiburnya, yaitu Hawa. Apa yang terjadi setelah keadaan itu muncul? Istri di rumah pasti percaya, karena di agamaku cukup wanita satu aja, pasti percaya. Terjadi yang disebut maksiat. Terjadi itu. Apalagi sudah ada pengakuan. Kalau kamu percaya kepada Yesus, dosamu ditebus. Wah, tinggal pengakuan dosa. Tuhan Yesus, maafkan ya, tadi aku hilap. Tapi boleh kan besok aku hilap lagi sedikit? Yang penting aku tidak nikah, kawin. Yang penting cukup satu istri aja. Yang lainnya, ya enggak, jangan dikawini, jangan diistri. Tapi kalau di Islam enggak boleh. Begitu keadaan itu terjadi, saya harus jujur kepada bini. Berdasarkan dalil. Adil. Tidak adil rasanya memang, kalau kita menikah sembunyi-sembunyi itu enggak adil. Berarti kita menyalahi konsep. Kita harus izin. Suka tidak suka, rela ataupun tidak, izin sama bini. Sayang, ya paman, rasa-rasanya aku mau nikah lagi deh. Wah, istri ngamuk, berarti Anda tidak berhasil. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu. Berarti Anda tidak berhasil mendidik istri kalau istri melarang kita menikah. Jagalah dirimu dan istrimu. Berarti kita berislam, kudu istri juga harus berislam. Berarti kita harus mengajarkan dalil ini. Ada masa di mana kamu harus menerima. Sama dengan, mohon maaf, bukan saya puji istri saya. Ini anak-anak saya masih dengar. Apa kata bini saya? Waktu saya izin menikah sama beliau. Apa kata beliau? Abah, aku tuh sangat sayang sama Allah. Sayang sekali. Dan tidak mau berbagi. Enggak rela rasanya. Tetapi ada tetapinya. Apa itu, Ibu? Aku lebih sayang Tuhanku. Maksudnya, kalau aku sayang Tuhanku berarti aku lebih cinta kepada aturannya daripada aturan syahwatku. Silakan. Jika Abah masih mau menikah. Justru karena izinnya dia aku nggak jadi. Aku nggak tega. Aku nggak rela jadinya. Ya Allah, aku peluk. Aku nangis. Ya Allah, wanita yang sangat mulia. Ya, begitulah ceritanya abangku. Jadi sekali lagi kesimpulan saya sebagai penggiat apologet agama, di dalam Lukas 18 nomor 29-30, Yesus membolehkan poligami kepada pengikutnya dengan tanpa batas. Matius 19 nomor 29, dalam original teksnya Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya nanti di surga. Maka saya mengatakan bahwa sebuah agama yang membatasi laki-laki memiliki lebih dari satu istri itu adalah agama yang membolehkan perzinahan. Apa buktinya? Apa buktinya? Di dalam Bible dikatakan begini. Tidak boleh orang bercerai kecuali karena zina. Nah, ada solusi nih dalam Kristen. Artinya kalau saya sudah tidak suka sama istri saya, karena mungkin mulutnya sudah bau batu tawas, ya, sudah bau batu nisan kuburan Cina kali, setiap nguap itu bikin pusing kepala, ngomong kita mulai oleng dibuatnya, bau keteknya lagi bau sabuk kelapa. Akhirnya apa? Aku udah nggak bisa tidur sama dia, sudah seperti tidur sama setan. Lihat mukanya aku takut. Jadi gimana solusinya? Aku harus cerai. Gimana caranya cerai dalam agamaku? Kudu aku harus berzina. Dari Kristen itu nggak boleh cerai di Kristen, melainkan karena zina boleh. Jadi kalau saudara-saudara mau berzina, mau cerai dengan bini yang sudah cerewet sekali, kau dari mana? Mau kemana? Dari siapa? Apa kau bikin? Apakah di sana? Nggak boleh. Gini, wah, udah capek-capek kita cari duit, kita dibuat seperti robot. Maka solusinya untuk meninggalkan bini dalam Kristen berzina, biar bisa cerai. Saya kira begitu abangku. Ya Bang, berarti apa namanya, saya paham juga ini luar biasa sekali ini Bang. Berarti apa, saya kalau lebih dari
dari satu istri kan yang penting saya bertanggung jawab ya. Ya, bertanggung jawab adil. Nah sekarang gini abangku, kalau Al-Quran kan mengatakan, fa in khiftum alla ta'adilu fawahida. Apa yang diterangkan Al-Quran? Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil. Nah sekarang, berlaku adil ini berat. Kenapa saya katakan berat? Ketika istri di rumah, istri pertama, sendiri di rumah, kita lagi di hotel bersama dengan istri kedua malam pertama. Kira-kira pada saat kita bahagia malam itu, rasa yang dirasakan oleh wanita kedua ini sama nggak rasa yang dirasakan wanita pertama di rumah? Kira-kira di malam pertama? Ya enggak. Ya pasti beda lah. Ya itu di Islam berat. Berat bang. Maka yang harus kita lakukan adalah mengajak istri kita lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada kita. Ah, itu keren. Itu keren. Karena ada biasanya tuh orang apa ya bilangnya cinta mati sama suaminya, cinta mati. Tapi tidak jarang karena cinta justru mereka mempermalukan suami, mempermalukan istri. Sikit-sikit istri dimaki, depan teman-temannya dimaki. Katanya cinta, katanya sayang, tapi nggak dijaga perasaan. Nah itulah kalau di Islam nggak abangku. Di Islam itu hebatnya di Islam lagi abang. Kenapa sampai detik ini saya bangga menjadi seorang Muslim? Di Islam itu meskipun diajarkan lebih dari satu istri, tapi di Islam diajarkan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Surga-surga Aden, surga Eden, mereka umat Islam memasukinya bersama orang-orang soleh dari leluhur mereka, orang-orang soleh dari istri-istri mereka, dan juga orang-orang soleh dari anak-anak cucu mereka. Jadi kami di Islam, meskipun diajarkan lebih dari satu istri, tetapi kami hidup nanti di surga bersama dengan anak-anak, istri kami, keturunan kami, dan seterusnya. Kami hidup bersama di sana. Sedangkan maaf sekali lagi abangku, saya belum pernah menemukan di dalam Bible tertulis ketika orang Kristen nanti mati, mereka di surga bertemu lagi dengan berkasih sayang kepada anak istrinya. Itu tidak pernah saya temukan. Jadi apalah artinya di bumi hidup cuman 10 tahun, 20 tahun berumah tangga, 30 tahun, maksimal 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun berumah tangga dengan bini. Setia sehidup semati. Tapi begitu di kehidupan kekal kita tidak bersama lagi. Apa artinya? Di Islam, di kehidupan kekal, di mana di sana tak ada cemburu, tak ada iri hati, tak ada dengki, tak ada sakit gigi, tak ada ambeien, tidak ada kepala benjol. Semua tak ada penderitaan di sana, tak ada yang buruk. Kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Masya Allah. Indahnya surganya Islam itu. Nah kalau di Kristen abang, ya silakan. Kalau yang 72 bidadari itu gimana lagi bang? Saya penasaran tuh. Nah, Masya Allah. Jadi laki-laki nanti di surga akan diberi pelayan bang. Diberi pelayan 72 bidadari. Jadi sama seperti ketika kita diberi ayam panggang 1 kontainer. Kira-kira abang makan semua enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Jadi pelayan-pelayan ini cuman pelayan doang. Kenapa pelayan doang? Karena ada bidadari kita. Ratunya bidadari itu adalah bini kita. Makanya dikatakan jannatu adn yadkhulunaha waman, siapa di antaranya? Azwajihim wa zurriyatihim, azwajihim, istri kita. Istri kita bersama dengan kita di jannah. Dia adalah permaisuri kita. Sedangkan bidadari hanya pelayan dayang-dayangnya doang. Kalau orang beriman di bumi nih, di bumi, bukan di surga, di bumi. Di mana Allah kemudian memberikan kita aturan main. Cukup 1 istri. Di hadapan istri saja kita malu untuk bersetubuh kepada wanita lain. Apatah lagi nanti di surga.
Jadi bidadari itu abangku, itu hanya ceritanya alat Nabi Muhammad, alat Allah untuk mengajak manusia-manusia jahiliyah pada zaman itu yang gemar kepada wanita tanpa aturan untuk meninggalkan itu, menunggu masa ketika mereka menjaga kelaki-lakian mereka, ucok mereka tidak tertancap di berbagai lubang dan berbagai macam model lubang, maka Allah menjanjikan, tanggalkan kebiasaanmu, tinggalkan kebiasaan burukmu, tunggu sampai aku memasukkan engkau ke dalam surga, aku berikan kepadamu wanita-wanita cantik berupa bidadari. Itu adalah cara Allah untuk menghentikan perilaku-perilaku jahiliyah pada masa itu. Seperti itu abangku. Jadi kalau ada orang masuk Islam nih, wah aku mau masuk Islam. Kenapa? Nanti kalau di surga banyak bidadari. Itu sudah nggak masuk surga. Karena sudah ada niatan maksiat. Udah ada niatan untuk melakukan sesuatu yang menurut syahwatnya untuk memuaskan syahwat. Sedangkan surga itu tempatnya orang yang suci hatinya, suci pikirannya, suci jasmaninya, baru bisa masuk surga. Kalau ada pikiran kayak begitu, belum masuk surga, di kuburan sudah ditetesin tinta panas duluan. Begitu abangku. Siap, bang. Akhirnya dia berdoa, oh Tuhan, kenapa? Masukkan aku ke surga. Kenapa? Aku pingin puaskan ucok. Ah sudah, nggak bisa masuk surga. Nggak bisa masuk surga orang-orang kayak gitu. Begitu sahabatku, begitu saudara. Oke, siap bang, makasih, hormat. Iya, abang dari mana? Protestan? Katolik? Saya Protestan. Protestan abang. Abang orang baik, kelihatan dari wajahnya, Masya Allah. Oke. Oke bang Suma, makasih. Makasih. Ya, makasih. Oke bang, terima kasih. Ya, saya sapa dulu ya, Pak Pendeta Hamba kucluk. Kabur, Pak hamba kabur. Nickname-nya pendeta, penginjilan, kabur. Nah, itu mantap ya. Mantap dia bertanya tentang Islam. Ya, tapi kalau mau mendalami tentang Islam bang, datang ke guru-guru kami yang bisa memberikan kemudian ilmu lebih mendetail. Kalau saya sih cakupannya hanya luarnya aja, gitu. Itu tak ada apa-apanya ilmunya. Kalau guru-guru kami, wow, mereka memang pakar di bidang Islam. Itu pun Masya Allah. Dan beken Kristen, saudara? Dan Rakatuak. Ayo teman-teman Kristen, silakan naik bertanya, diskusi. Belum terjawab ya pertanyaan kita tadi dengan baik ya teman-teman. Baik saudara-saudara kami muslim atau yang non muslim di bawah terkait siapa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus ini. Kita belum menerima jawabannya. Tadi ada yang pusing sehingga dia mengatakan Yesus yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang datang kepada Supiatul. Tanpa kau jelaskan seperti itu pun kita udah tahu, ya pastilah Yesus yang datang kepada Supiatul, yang datang di gereja pada saat kalian bernubuat mengusir setan bermukjizat, itu Yesus yang sama yang datang kepada Paulus. Tanpa kamu jawab begitu ya kami udah paham. Yang kita maksud di sini adalah siapa yang bukan manusia ini yang membawa nama Yesus.
yang bukan anak Maria. Kan anak Maria adalah anak Maria. Yang datang kepada Paulus bukan anak Maria, tapi memakai nama Yesus. Itu siapa? Jawabannya lucu. Agak tuh. Kalau 33 nomor 1 dia banyak ya. Iya, iya. Iya kan dah. Nomor 1, nomor 11, nomor 12. Karena Paulus berkata yang datang kepadanya bukan manusia. Iya, nah itu dia. Siapa itu? Sama kan ketika ada yang datang kepada Bang Handi. Akulah bom-bom yang lagi diet. Yang bukan manusia. Nah, apakah itu murid saya yang datang kepada Bang Handi? Ngaku bom-bom. Ya, bukan, karena bukan manusia. Iya kan? Ya, jangan-jangan yang datang ke Bang Hadi itu adalah bom-bom yang adalah angsa Bang Suma, angsa. Nggak usah gosip, kita diskusi saja. Iya, silakan. Bagaimana kalau kita ini aja diskusi saja daripada gosip orang tadi, kan sama mungkin ajaran menggosip barangkali jadi sudah ada tema dari tadi, Bang. Ada beberapa saudara kita Kristen yang sampai ngamuk, dia mengatakan, "Aku bukan saudaramu." Kenapa bisa kau bukan saudaraku? Karena kau bertanya sesuatu yang menyudutkan aku dan membuat aku sulit untuk menjawabnya. kita buka tema lain saja. Kenapa berat, Bang, temanya? Bukan, ini tema penting. Tentang kita buka tema tentang Al-Quran aja. Saya ragu ini Al-Quran. penting. Al-Quran ini penting. Ini bukan penting itu. Abang dibahas. Bukan, Bang. Maksud saya begini, kita buka tema lain aja tentang kitab suci. Al-Quran itu hanya Saya dulu diajarkan narasi sebentar, kamu tanggapi. untuk Begini, orang-orang yang berakal masalahnya. Iya, saya tahu. Al-Quran itu, Bang, kalau kita teliti 3/4 itu kayaknya diadopsi dari Alkitab ya, mulai dari cerita tentang kenabian. Iya. Muhammad saja hanya 4 kali disebut di dalam Al-Quran, Bang ya. Perlu abang tahu. Musa sekitar 80 kali. Coba yuk periksa Al-Quran. Musa disebut di dalam Al-Quran 80 kali. Isa yang kalian sebut-sebut itu nabi, itu 69 kali. Ini saya ada studi kelayakan tentang itu, Bang. Saya enggak congor kayak kamu, Bang. Cuma ngomongin orang sana sini. Itu data mau tidak menguatkan kebenaran. Dan yang kedua, dari mana? Ini kan jelas, Bang ya. Jadi inilah kenapa sampai ada dan kemudian kalian berkata Alkitab yang menciplak Al-Quran. Ini kan menjadi pertanyaan. Nah, sekarang begini, keabsahannya sekarang Al-Quran dipertanyakan. Al-Quran ditulis 100 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Iya kan? Nah, ini untuk peneliti, untuk ilmuwan ini menjadi masalah. Karena tidak sejaman dengan peristiwa penulisan. Loh, ini fakta, Bang. Saya nggak bicara dongeng seperti kamu. Nah, 100 tahun setelah peristiwa, sekitar tahun 700 lebih, baru Al-Quran ditulis. Nah, yang menjadi persoalan, apakah benar Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad? Ini yang menjadi persoalan, Bang. Jujur loh. Kalau kamu ini belajar sejarah. Saya punya data, Bang. Enggak ada data, Bang. Cuman congor. Nah, ini kita buktikan. Kamu periksa Al-Quranmu, Bang, semua. Di dalam Al-Quranmu saja, Nabi Muhammad cuma 4 kali ditulis. Disebut di dalam Al-Quran. Nabi Musa 80 kali. Coba kau periksa. Udah. Enggak paham Al-Quran. Udah curhatnya, udah. Mau bahas Al-Quran. Kalian ini diajari, kalian tidak mau mendengar. Ini bicara keilmuan, bukan bayi congor. Sudah belum? Kalau bayi congor, Bang,
Ini Oh, namanya masih. tidak berdasarkan keilmuan. Ini Masih, seperti iya, abang. silakan. Cuman Silakan. Pakai data. Iya. Aku bernarasi, Udah? saya mau dengar. Saya mau dengar kamu bernarasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan kepadamu yang penuh berkah supaya manusia menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi Al-Quran itu memang hanya untuk orang yang berakal sehat, bukan orang yang tidak berakal sehat. Ketika saudara datang membawa Al-Quran, Anda datang dalam keadaan belum sehat, masih menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Manusia yang menyembah makhluk kuburan itu manusia yang belum berakal sehat. Bang, Anda kemudian Bang sabar, menjawab gantian itu kita dengan kan, keilmuan, ganti, Bang, bukan ga- dengan ganti, congor. ganti-tian kita. Ini Al-Quran saya mengatakan begitu, mau ke mana? Anda Al-Quran tidak saya ada ilmu, mengatakan Bang. waliyatazakkara Kamu tidak ada ulul albab. Al-Quran saya mengatakan itu. Al-Quran itu diwahyukan untuk kepada orang-orang yang berakal sehat agar mendapat pelajaran. Ente sebagai penyembah makhluk kuburan sehat nggak tuh? Nggak sehat dong. Ada nggak orang sehat menyembah makhluk kuburan? Ya nggak sehat. Yang disembah itu pencipta, bukan makhluk ciptaan. Jadi kalau Anda bertanya tentang Al-Quran, lalu kemudian mengambil kesimpulan seperti itu, wajar. Kenapa Anda belum sehat? Sedangkan Al-Quran dikatakan apa? Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Wa hadza kitabun musaddiqun lisanan Jawab dengan arabiyyan keilmuan, Bang. liyunziral ladzina zalamu wa busyara lil muhsinin. Tengoklah kawan-kawanku. Orang yang tidak berakal sehat baca dalil Al-Quran dikatakan congor. Orang lagi bahas kitab suci Quran nih. Kedudukan Al-Quranul Karim sesuai dengan apa yang dia Jawab tafsirkan dengan tentang keilmuan, pengetahuan Pucuk. sendiri dengan Al-Quran. Ini ilmu. Sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab tersebut, yang menggunakan bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Ini Quran yang menerangkan itu. Lalu kemudian dikatakan oleh Allah, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqasus alaik wa ma kana li rasulin ay